Oke bro, Om itu baru duduk nih ya, baru naik dari kolam tadi, baru nyedok-nyedok tanah yang mau dimasuk ikan. Sekarang nih kita wawancarai. Tadi kata sih nggak mau, tapi kita paksa. Kita ngambil ilmunya, biar Om ini pun juga menjadi motivasi buat kita anak-anak muda. Karena Om ini pun ngaku masih mudanya. Anak ada berapa Om? 3 ya? Tiga, tapi udah di luar negeri semua bro. Tengok ya. Enggak, cuma satu yang. Oh, di luar negeri cuma satu, di kapal pesiar bro. Kan hebat, kita hanya petani lele tapi sudah memiliki anak yang sudah keluar masuk samudra, keluar masuk negeri orang. Kita masih di Indonesia. Oke bro, kita lanjuti, kita wawancara bapak. Hidup ini seperti kopi, Jul. Iya. Walaupun pahit, tetap diminum. Tengok, Terus. udah langsung filosofi kopi aja nih ya. Om, nama Om siapa Om? Mirin. Om Mirin. Om siapa namanya Om? Inden. Om siapa? Inden. Om Inden. Om Sinden. Om ini orang Jawa. Om orang mana Om? Om orang Jawa. mana? Jawa juga. Ini orang Madiun. Jawa. Madiun bro. Om ini mau nanya. Om udah berapa lama Om buat pembibitan ikan lele Om? Kalau mulai saya tekuni sekitar 10 tahunan. 10 tahunan. Mulai saya tekuni. Kalau mengerti tentang budidaya lele ini sejak tahun 91. Masih jenis lele dumbo dulu. Kalau sekarang kan sudah banyak varietasnya. Ada tangkuriang, mutiara, masamu, piton, birma. Varietasnya aja berbeda, tapi ya lele semua. Kalau mana yang bagus itu ya semuanya bagus. Semua bagus Om ya. Iya. Tergantung perawatan kita. Kalau nggak bagus kan nggak mungkin diciptakan. Siap, Orang itu siap. menciptakan induk unggul itu kan untuk nyari yang terbaik supaya petani bisa untung. Itu kenapa Om kok tiba-tiba beralih ke petani bibit? Katanya Om kan ini dulu orang tua bercita-cita Om kepengen jadi PNS. Kok bisa lah Om beralih ke bibit nih Om, pembibitan? Ya, kebetulan taunya memang kita cuman itu hobi di ikan. Sejak anak-anak memang ya logikanya anak-anak itu memang suka bermain dengan ikan ya kan. Benar-benar. Sejak saya lahir saya tahu ya bapak saya itu udah punya kolam. Jadi sejak kecil udah berkecimpung di ikan. Sampai saya tua sampai udah punya anak. Sampai anak udah di luar negeri, di luar semua Om. Ya ada. Di Amerika dia kerja di kapal pesiar. Alhamdulillah. Dari hasil Budidaya bibit ikan lele. lele. Oh, iya. Itu kenapa Om yakin bahwasanya tuh ikan lele itu bener-bener maju Om, sampai Om bisa bertahan sampai detik ini? Ya karena ikan lele itu mudah perawatannya. Orang punya lahan sedikit aja di belakang rumah dibuat bak atau terpal, diisi air, asal air tergenang ikan lele bisa hidup. Bisa hidup ya. Paling kalau nanti dia air udah pekat, amonia udah tinggi, ya digantilah air. Cuman mengganti air itu nggak bisa ganti total. Dia harus ditinggalkan air lama itu sepertiga, baru isi lagi seperti semula. Begitu seterusnya. Tapi jangan seminggu sekali ganti air. Kalau amonia udah tinggi. Jadi Om selama 10 tahun itu sudah berapa kali gagal istilahnya? Kalau di ikan ini ya namanya nyawa yang kita hadapi. Nggak ada istilah pakar. Yang sudah pakar pun sekali-sekali pasti menghadapi masalah. Ikan sakit, iya kan? Ya, itulah tantangan kita pembudidaya ini. Kalau ikan udah sakit, sembuh pun dia tetap bermasalah. Bisa ngulang lagi sakitnya kalau diobati. Terus pertumbuhannya pun jadi lambat. Ikan kalau sudah pernah sakit. Oh, kalau sakit itu ikan bisa jadi lambat Om? Iya, pertumbuhannya. Kalau bisa dijaga ikan, bibit ikan itu jangan sampai sakit.
Itu gimana tuh? Ya dari awal, Dari dari awal, ya. mulai perawatan induk, bibit. Kebanyakan orang kan taunya cuman memijahkan, merawat bibit. Cara merawat induk itu yang terpenting sebenarnya. Iya, itu gimana tuh cara merawat ini tuh? Ya logika aja lah, kalau induknya sehat, makannya penuh gizi, penuh protein, anaknya juga sehat. Ya kalau perawatan induknya aja pun udah asal-asalan, ya anaknya asal-asalan jadinya. Itu makanannya kalau pelet gini aja bisa nih Om? Ya bisa juga, cuman ditambahlah dengan pakan yang berprotein Alami tinggi, itu ya. pakan alami, macam bekicot, keong, lokan. Nah, jadi harus ada protein tambahan. Jangan ayam potong, Oh, jangan ayam tiren. Oh. Karena ayam tiren ini kandungan lemaknya tinggi. Ya, itu nggak baik untuk induk. Nutupi ini telur katanya ya. Iya. Nanti telurnya banyak gabuk. Gabuk putih itu ya Om. Nah. Dan induk itu kalau memang udah benar-benar gonat, baru dipijahkan. Jangan buru-buru. Kadang orang nggak mikir keuntungan petani. Dia hanya berpikir yang penting jadi duit. Untuk petani pembibitan sendiri Om. Jadi ya. itu memang nggak baik lah ya. Iya, itu nggak baik. Kualitas bibit itu harus tetap dijaga. Gimana caranya supaya petani ikan itu bisa untung? Jadi dia tetap beli bibit. Walau belinya di mana itu hak dia, terserah dia. Benar. Tapi setiap pembudidaya, setiap pembibit maunya jaga kualitas bibit. Kadang orang mijahkan ikan lili pun induknya induk abal-abal. Ya dapat di kolam pancing dijadikan induk. Jadi anaknya nggak unggul. Itu berarti nggak baik loh ya. Nggak baik. Nah, belilah induk yang bersertifikat dari BPPAT. Dari pemerintah berarti itu. Ya. Jadi kualitas anaknya bagus. Jadi itu Om. Ini kita nelor ini Om. Berapa lama lagi untuk kita menunggu induknya itu siap telur lagi Om? Tergantung besar kecilnya induk juga. Ya. Nah, Ya kalau 1 kilo ke atas tuh Om, makin besar makin lama. makin besar makin lama. Nah, kalau induk-induk berat 9 on, 1 kilo. 1 kilo ke bawah gitu lah. Nah, itu Standarnya itu berapa on lah tuh bisa nelorkan tuh ikan Om? usia juga. Usia juga. Umur ikan itu di atas 9 bulan udah bisa jadi induk, ya kan? Dia berarti nggak apa dengan kiloannya ya? Enggak. Ya. Kalau induk-induk berat 1 kilo dengan porsi makan yang cukup 3 bulan udah bisa dipijahkan lagi. Tapi kalau yang 1 kilo ke atas sampai 2 kilo itu berapa bulan? Mau 4 bulan. Mau 4 bulan. Itu benar-benar matang gonat. Iya. Makin besar Makin lama. tapi kita di sini nggak ada induk yang sampai besar-besar. Kadang berat 2 kilo aja pun udah akhir. Udah ya. Udah kita akhirkan. Udah banyak putih apa ya? Telur busuk Om ya? Bukan Ya? Anaknya itu udah jenjang. Satu induk, satu penetasan. Anaknya itu mau sampai 5 ukuran. Oh, standarnya? Standarnya 3 aja. 3 ukuran. 3. Berarti kalau udah 5 ukuran itu udah bakalan jadi pun bakalan bontot ya? Iya, anaknya udah lama besar. Lama besar ya? Nah, itulah. Macam piton dulu lah ya? Iya, memang kalau dipijahkan ya tetap nelor dan telurnya tetap jadi anak. Anaknya pun tetap jadi ikan. Iya, tetap jadi ikan, cuman anaknya udah nggak bagus, lama besar. Kuntet lah ya. Nah, ukuran 2 inci nanti standar 3 bulan panen bisa 4 bulan. Kan kita udah rugi di pakan petani. Rugi dipakan di waktu semua. Semuanya udah rugi. Itu kita telurkan nih Om. Itu berapa hari nunggu netesnya tuh Om? 24 jam. 24 jam, berarti 1 hari 1 malam gitu Iya, lah. 24 jam dan netas. Induk itu diangkat apa kabarnya itu diangkat dulu Om? Kakabannya dulu Kakabannya. diangkat dipindahkan ke bak penetasan. Baru induknya dimasukkan lagi ke dalam bak perawatan induk. Gitu. Ya, kalau bisa dipisahkan induk jantan dengan betina. Itu air jernih Om? Jangan, kalau air jernih nanti
Enggak, maksudnya pas kita mau nelurkan air jernih. Air jernih, ya. Mau netas kan air jernih juga. Ya, harus air jernih karena kalau airnya keruh, ikan itu nggak mau nelor. Nggak mau nelur ya. Naluri ikan itu kalau nggak memungkinkan telurnya itu bisa menetas, dia juga nggak mau memijah, Nggak mau mengeluarkan deh. nggak mau mengeluarkan telurnya, Walaupun bau sedikit aja dia nggak mau. nggak mau. Bau lumut, yang Iya. penting steril lah. Sebenarnya kalau ikan lele ini gampang aja, asal airnya bersih, Nggak berbau. nggak berbau, Jadilah jadi. buang dia, mijah. Mijah ya. Ada jantan, ada betina, Mijah ya. telurnya udah gonat, udah mijah dia. Kalau untuk jantan tuh berapa lama dia untuk matang gonatnya? Maksudnya untuk sperma yang matang Iya. dia tuh. Itu juga tergantung perawatan induk. Berapa lama tuh? Kalau dia cukup makan, dikasih makanan-makanan yang berprotein, 2 minggu udah 2 bisa. minggu. Berarti 1 bulan sampai 4 kali bisa kawin lah Bisa. dia. Nah, Ini 2 kali kawin. iya. Makanya kalau kita beli induk itu dari BBPAT, jantannya kan cuma 5. Iya. Satu paket dia 15 ya. 15 jantan, 5, Betina 10 betina. Jadi tuh udah netas kan satu malam, udah keluar telur. Hmm. Nunggu berapa hari kita untuk kasih makan Om? Dan itu pakannya apa tuh Om? Dia nunggu 3 hari baru dikasih makan. Kasih makan. Karena ikan kalau baru netas itu masih ada cadangan kuning telur dari induknya untuk dia bertahan hidup Oh, selama selama 3 hari. 3 hari ya. Hari ketiga baru kita kasih makan. Keempat nggak bisa lah ya. Ya Bisa aja bisa tapi aja, cuman kan beresiko nanti resiko dia mati ya. masuk Ngambang. angin. Iya, benar-benar. Ikan itu ngambang, kena panas, mati. Mati. Yang standarnya ya hari ketiga lah. Tapi kalau hari kedua mau disiapkan udah pakannya di kolam itu juga udah bisa dengan Aman lah ya. menggunakan Artemia. Artemia itu apa? Artemia plankton. Hmm. Cuman yang telurnya itu kita beli, Oh. kita tetaskan jadi plankton. Planktonnya itulah untuk makan ikan yang umur 3 hari tadi. Berarti Artemia. Di- Katanya tuh ada cacing sutra Om itu ya, ataupun kutu air. bisa. Umumnya orang menggunakan cacing sutra. Saya juga pakai cacing sutra karena itu lebih mudah dan lebih murah, ya kan. Lebih murah cacing sutra atau Artemia tuh? Lebih murah cacing sutra. Cacing sutra ya. Iya. Lebih mudah itu. Berarti sekali netes tuh untuk satu induk berapa ribu lah Om? Kalau ya nggak tentu juga. Ya tentu juga ya Om. Kalau induk-induk berat 1 kilo itu kalau jumlah telurnya di dalam perutnya itu bisa mencapai 70.000. 70.000. Makanya orang ya, tapi 70.000 itu Nggak jadi semua. kemungkinan nggak semua jadi ya Nggak kan. semua keluar. Nggak semua netas. Kalau keluar pasti keluar semua. Oh, keluar semua ya. Habis Bisa. dia ya. Jarang itu nggak keluar semua. Habis keluar semua. Berarti kalau bersih lah, bersih-bersihnya Om itu berapa ribu lah Om? Berapa puluh Bisa ribu? 40. Sebersihnya. Ya, jadi Satu sampai induk. jadi bibit ikan ya. Iya. Dalam satu induk berat 1 kilo Dari 70 sampai 40. Berarti sekitar 30.000-nya hilang. Ya. hilang ya. Yang nggak netas, yang busuk, kanibal, benar. ya kan. 40 lah standarnya. Memang ada juga yang sampai jadi 70, ada 70. juga. Tergantung makan ya Om. Iya. Jadi sebelum kita mau netaskan nih Om, menelurkan, itu dicor protein nggak tuh kira-kira, ataupun dipuasakan gitu? Ada yang bilang dipuasakan, ada yang bilang dicor protein. Kalau besok kita mau mijakan, hari ini dipuasakan induk. Kalau ini kita mau mijahkan nih minggu ini, Nah, minggu depan tuh bisa nggak kita cor dengan cor protein? aja nggak apa-apa. Yang Protein. penting besok kita mau mijakan, hari ini Kita puasakan. kita puasakan. Berarti nggak boleh kita kasih makan lagi ya? Nggak boleh kalau besok mau mijakan. Ini dipuasakan 1 hari. Ada yang 2 hari. Kalau saya biasa 1 hari aja Satu saya hari. puasakan. Kasihan dia kalau hari. Kasihan. Jadi untuk memudahkan dalam pemilihan induk yang benar-benar gonat gitu. Kalau gonat dia tuh gimana tuh kelaminnya tuh? Ya ciri-cirinya biasanya kalau dia jantan, ujung kelaminnya itu udah memerah. Oh, ujungnya Om ya. Berarti kalau- nggak full deh. Nggak full ujungnya Ujungnya aja. dia, merah ya. Iya. Kalau full itu bisa aja luka, tergesek waktu ngeringkan, ya kan. Kalau kena tanggok itu kan bisa merah Oh iya juga, benar, ya benar, kan. betul, benar, benar. Nah, Kalau yang betina pun juga gitu Om? kalau betina gitu juga. Juga. Dia mengembang kemaluannya, memerah, Merah. berarti itu telurnya udah gonat. Atau dikusuk nanti sedikit perutnya itu Kalau ada yang keluar udah bisa keluar telurnya, ya kan. itu dikeluarkan pun bakal nggak jadi ya kan? Bakal nggak jadi, orang nggak dibuahi. Iya benar-benar. Kalau dibuahi Mana ya lebih hemat Om? Kita secara alami apa suntik?
Kan di daerah-daerah kita, daerah Jawa, saudara-saudara kita petani itu kan, daerah Jawa itu kan disuntik juga ada. Saya dulu juga main suntik. Sekarang enggak, alami aja. Lebih hemat mana? Lebih hemat alami lah. Karena dia suntik berapa? Kata sampai setengah tahun pun. Kadang bisa 8 bulan baru bisa. Baru bisa. Untuk nelurkan lagi. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tetap 3 bulan 3 standar. bulan 4 bulan gitu. 3 bulan lah. Dengan porsi makan cukup ya kan. Iya. Dulu kita juga main suntik. Lama-lama pikir-pikir makin ribet dia kan. Jadi sekarang ini lebih memilih secara alami aja. Ya kalau memang dia betul-betul tua telurnya nelor, kalau enggak ya enggak. Berarti Om ini bibit semua lah ya sendiri ya. Iya, kalau dipaksa pun hidup muda bisa juga dia nelor. Cuman nggak bagus, nanti telurnya banyak yang memutih, gabuk, ya kan. Kalaupun netas dia jadi anak ikannya itu rentan, gampang kena penyakit. Itu induk yang belum cukup gonat udah dipijahkan. Oh iya, iya. Jadi itu Om sampai berapa minggu kita kasih pakan cacing sutra ataupun artemia itu? Kalau kita di sini 12 hari 12 hari stop. ganti pakan Pengli PF 100. PF 100 itu. Nah, Yang macam tepung tuh ya. iya, Kalau katanya itu pelet apa namanya? Pelet udang samanya itu. sama itu ya. Sama aja. Aman tuh ya kalau kasih pengli itu ya. Aman, selama ini kita menggunakan itu aman-aman aja. Ada yang bilang kan sampai 2 minggu itu kita kasih casut terus. Nanti kalau kita kasih pengli nanti lama pertumbuhannya Om katanya gitu. Nanti enggak juga Om ya. Karena kalau kita kasih cacing terus sampai umur 15 hari 16 hari ya Lumayan. biaya operasinya nanti terlalu mahal. Oh, berarti stop 12 hari pengli. Pengli Itu dibuat bakso atau ditebar gitu aja? tebar aja. Tebar gitu aja. Tebar aja. Secukupnya. Nah, kita harus sering ngasih makannya kalau pengli ini. Nggak boleh banyak-banyak. Oh. Nggak boleh banyak-banyak. Macam kita kasih 1 teh sendok udah. Enggak, iya. Nengok Jumlah bibit. jumlah bibit juga kita tabur, jangan sampai dia tuh nggak Memenuhi. kemakan, Oh, membusuk di situ. Nah, itu bisa menimbulkan racun. penyakit sama ikan. Berarti 1 hari itu kalau kita kasih pengli berapa kali? Bisa 3 kali. 1 hari 3 kali. Nah, minimal Pagi, 3 kali. sore, Siang, malam. pagi, siang, sore. Oh, pagi siang sore. Nah, harus sering kalau masih pakai pengli kita. Karena dia lebih banyak tenggelam pengli ini. Oh, banyak tenggelam. Banyak tenggelam. Berarti hanya sekedar aja dulu kalau habis nanti tambah Habis lagi. tambah lagi. Lebih bagus sering daripada sampai nggak kemakan dia. Jadi racun deh. Jadi racun. Itu boleh. Ada yang bilang kan 3 hari ataupun 4 hari bibit itu bisa kita angkat, kita pindahkan lagi itu bisa tuh. 3 hari umur 3 hari 4 hari lagi. Kalau sebenarnya nggak bisa. Nggak boleh lah ya. Nggak boleh. Kasihan lah ya. Nah, karena dia kulitnya itu kan masih Rentan ya. lembek kali, kena tergesek-gesek Berarti tanggok. itu memang nggak baik lah ya. Nggak baik. Nah, diupayakan ya jangan sampai terjadi seperti itu. Mas cari lokan mas. Sampai panen itu berapa lama Om? Sampai panen, mulai dari netas Iya, netas sampai panen sampai terjual habis berapa lama? 5 bulan, 5 bulan. 5 bulan, besar 4 ya. bulan. Konsumsi. Nah, sampai jadikan konsumsi Enggak, ya. jangan sampai ikan konsumsi. Oh, Sampai ikan kita jual benih aja. oh benih, Sampai penjualan benih. Ah. Ya tergantung juga pesanan mau ukuran berapa. Oh iya. Iyalah sehabis bibit itu aja lah ya. Iya, kalau dia mau ambil, kalau pesanan ukuran 1,5 inci, 29 hari, 28 hari, Oh, itu 1 udah bulan lah ya. 1 bulan lah ya. Nah, 1 bulan. Kalau dia mau 2 inci ya waktunya nambah lagi. Tambah lagi. Kalau dia mau 2,5 inci nambah lagi. Ada juga yang mau bibit besar, nah, bisa sampai 2 bulan saya 2 bulan ya. pelihara baru bisa dijual. Tapi memang ya lebih terjamin, dia cepet lagi panen ya kan. Kalau buat konsumsi Om ya. Iya. Standarnya ini kak tetangga sebelah itu kan Hmm? ngambil ukuran 3 inci kemarin. Ya standarnya kan entah 2 bulan, 9,5 udah panen semalam. Cair. Nah, Cepet cair dia Om ya. memang belum panen habis ya. Tapi istilah kan udah ada dia Udah untuk modal keluar lagi lah kan. 4 ton semalam. Itu kapasitas berapa? 10.000 tuh. 40.000. Itu hari itu masuk 76.000. 76.000 masih baru panen 40 ton. Ya, 4 ton 4 ton belum habis semua ya. belum habis semua. Berarti 70 ton 7 ton juga tuh ya. Iya. 7 ton juga ya.
keluar itu nanti 7 ton. 7 ton ya. Kalau pakannya habis 7 ton. Oh gitu deh om ya. Nah, standar ya kan. Jadi dulu lah nih om, kita kembali cerita dulu lagi nih om. Orang tua tuh gimana sih om? Om beralih gini bandal, kita bilang om katanya bandal gini, itu gimana? Bandal nggak bandal itu kan tergantung penilaian orang ya kan. Benar. Kalau katanya bandel yang namanya anak lajang, manalah yang nggak bandel Benar, ya kan, benar, semua benar. bandel. Tapi ya kan itu semua ada masanya. Ya kan? Kita juga punya prinsip hidup. Kalau masih lajang dulu ya, walaupun kita mau minum, kita juga nggak mau jadi peminum. Kita mau judi, kita juga nggak mau jadi penjudi. Hanya sebatas kenakalan remaja gitu aja. Ya kan? Makanya saya sekarang ya kalau yang namanya mabuk, judi, yang Udah nggak heran om. kan nggak heran karena Karena udah sudah melakuin duluan. nah, jadi nggak sempat jadi pemabuk, nggak sempat jadi peminum, nggak sempat jadi penjudi. Jadi sekarang minumnya kopi lah aja Ya, nih ya. minum kopi, ya. Kopi bro. Ya itu tadi, hidup ini seperti kopi, walaupun pahit tetap diminum. Siap. Nah, mas cari lokan mas. Itu kalau eceng-eceng Berarti dari berapa saudara om? Cuma om sendiri petani. 9 bersaudara, 3 laki-laki. Saya laki-laki paling kecil ya, cuma saya yang jadi petani. Yang lainnya? Yang lainnya ya semua punya gaji bulanan pegawai pemerintah ya kan. Udah. Tapi kan om kan lebih dari mereka gajinya nih. Sementara ini ya. Tapi ya Walaupun penampilan kita buduk nih om ya. Tapi gaji udah lebih dari pemerintah ya. kalau kakak-kakak saya, saudara saya, memang orangnya, abang saya itu walaupun pegawai semua masih ada usaha yang lain, yang piara lembu, piara ayam potong, ya berkolam juga. Mereka nggak hanya mengandalkan Gaji pemerintah. gaji pegawai aja. Berapa kali lah kalau anak sampai kayak abang aku itu anaknya 4 kuliah semua, kalau ngarapkan gaji pegawainya aja berapa ya kan. Tambah lagi Anak pandemi cukup. gini. Berarti kemarin tuh jatuh bangun, rugi puluhan juta tuh Udah biasa. Udah biasa om ya. Yang kena banjir udah biasa. Habis semua om ya. Nah itu nggak Biasa, terkejut. Kalau kami menghadapi yang hal-hal yang seperti itu udah biasa. Sampai Itu udah seperti terlilit Iya, semua lah ya. kayak kami anggap udah hukum alam itu aja. Kalau kita berwirausaha om. Nah, Kalau kita menjadi apa ya, pengusaha ya gitu ya. jatuh bangun tuh biasa. Jangan beralih ke yang lain. Oh gitu om ya. Ya, di mana kegagalan kita pelajari. Kenapa bisa gagal? Kalau beralih ke yang lain lagi, ke usaha yang lain, Merintis lagi. kita dari nol lagi, merintis lagi. Gagal lagi, Gagal lagi, ngulang lagi. Nggak maju. Beralih lagi. Nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Itulah yang istilahnya kegagalan itu cambuk keberhasilan katanya. Ya. Sedap. Itu memang betul. Artinya seperti itu. Kita kalau gagal, belajar ya dari kita kegagalan. pelajari, belajar dari kegagalan kita itu. Walaupun nangis-nangis darah. gitu. Nah, walaupun nangis air mata darah ya rasakan. Benar-benar. Berarti sempat gara-gara gini om pernah gagal, sempat nggak makan, nggak tidur om ya kemarin. Wah, tuh. biasa lah itu. Udah biasa ya. Tapi karena udah biasa, lama-lama ya Udah terbiasa. terbiasa. Benar. menghadapi hal-hal Yang seperti nggak biasa itu. jadi terbiasa Jadi om ya. terbiasa. Sampai sekarang anak pun udah di luar negeri, Hmm. di kapal pesiar. Koki lah di sana. Koki pun om kapal pesiar, lumayan kan. Lumayan. Mohon maafnya ayah petani. Memang rezeki itu Allah yang ngatur om ya. Iya. Jadi pesanlah nih om untuk anak-anak muda lah nih om, kayak saya gini kan juga, kita petani juga kan. Itu apa pesannya ketika kami pun jatuh, ketika kami pun terkena musibah, terlilit hutang, itu apa motivasinya dari om sebagai senior yang kami di pembibitan ikan lele om? Ya tetap fokus. Ya kalau kehabisan modal ya diusahakanlah cari pinjaman Walaupun minjam. walaupun minjam. Nah, jangan patah semangat. Ikan lele kan merakyat, semua pun kenal ikan lele. Prospek ikan itu cerah, ke depan makin cerah. Oh, iya. Makin banyak orang, makin banyak membutuhkan ikan. Siap. Protein dia kan. Nah, makin pinter orang, makin banyak makan ikan karena tahu dia efek baiknya. Di ikan lele nih om. Nah, harganya murah, Omega 3 rasanya enak, banyak vitaminnya. banyak proteinnya, ada kandungan omega 3-nya untuk kecerdasan anak-anak ya Oh, kan. itu berarti ikan lele itu ada omega 3. Ada. Ada omega 3-nya. Berarti nggak salah ya om bilang tuh ya, anak om dikasih itu ya. Iya, dia membantu kecerdasan anak.
Berarti memang dari dulu udah om kasih, makanya anak om pun cerdas. Lumayan lah. Nah, kebetulan anugerah dari yang kuasa juga Merubah ya, merubah ya. merubah nasib. Sempat juga loh om ya, berarti kemarin tuh om bilang kata dikucilkan juga lah ya sama keluarga. Karena kesalahan om sendiri. Enggak lah, enggak kesalahan. Itu udah jalan hidup dari Allah. Perjalanan hidup memang seperti itu. Berarti untuk kami nih yang anak-anak muda nih walaupun jatuh bangkit lagi om. Ya, Ya. jangan nyerah. Jangan nyerah. Berarti Jangan gini om, menyerah. kalau kita ingin menjadi sukses, mohon maaf nih om, kalau salah lurusi. Iya, jangan beralih nanti gara-gara gagal obat-obatan dipakai. Bener om. Jangan Apakah merusak tubuh. pendidikan ataupun yang tidak berpendidikan ini tidak menjamin untuk suatu kesuksesan? Apa gimana dong? Orang berpendidikan, orang pintar nggak menjamin kesuksesan. Ya pintar ya kita pintar. Sekolah itu tetap penting untuk pintar. Tapi pintar juga belum menjamin. Kesuksesan. Nah, yang bisa jadi jaminan itu BPKB kereta, sertifikat tanah. Kalau itu udah jelas jaminannya. Pintar nggak berani. Oh, berarti pintar nggak berani sama juga. Ya. Enggak pintar tapi punya keberanian, di situ dipelajari semua Bisa ya. dipelajari. Berarti Modal bisa dicari. berarti benar juga kata senior kita Bu Sadino tuh Om ya. Nah, Ijazah tuh berarti ya untuk Apa aja lah, lengkap aja. pelengkap hidup lah ya. tapi apapun ceritanya yang namanya Penting ada. sekolah itu Pendidikan tuh wajib. penting Wajib. untuk pintar. Pendidikan tuh wajib ya, Mau Bro. jadi apapun kita harus pintar. Jangan kami bilang kayak gini kalian langsung menuntut kami ya. Pendidikan tetap wajib. Wajib dilaksanakan. Wajib. Kebanyakan pengusaha itu nggak menjaminkan dia tuh harus berpendidikan tinggi. Bu Sadino, Bu Menteri Perikanan dulu, Bu Susi. Jadi banyak lagi bro. Jack Ma tengok tuh. Orang itu kadang-kadang kan nggak mampu untuk sekolah. Benar benar Om, benar. Tapi mereka sudah jadi Kalau sukses. yang mampu Malah sekolah bisa ya jadi sekolah sukses. lah. Benar. Karena nggak mampu. Apa sekolah. yang dia tahu dia tekuni karena dia merasa nggak mampu untuk sekolah, Karena dia yakin Om. dia yakin orang bisa dia sekolah tekuni. nggak udah nekunnya. ya sukses juga. Benar. Malah yang pintar semuanya tahu, satu pun nggak ada yang ditekuni. Karena tidak mau ditekuni, nggak mau dipelajari semuanya. Nah, makanya ya nggak sukses juga. Benar. Jadi orang pintar nggak jadi jaminan juga. Itu bro, kata terakhir jaminan itu cuman BPKB kereta sama surat tanah. Itu jaminan hidup. Oke Om, terima kasih Om ya, cuman itu aja yang mau Ijol tanya sih. Karena Ijol tanya Om, ya sampai berusia sampai anak udah keluar negeri itu Masih kerja keras. masih kerja keras. Itu termotivasi Om bagi kami anak Iya, muda nih Om. harus kerja keras. Ya. Itu kerja keras terus kita. Seharusnya seperti itu. Oke bro, kita lanjut nih ke video selanjutnya, nanti kita tanya lagi sama Om ini. Assalamualaikum. Salah. Bro, sampai juga ikan yang ditunggu-tunggu ya. 100.000 ekor. Per kilonya berapa ekor? Kita nyampingnya per 1.000 ekor. Per 1.000 ekor. Iya, per 1.000 ekor 3 kilo. 100.000 ekor. Oke bro, ini lagi sampling ya. Ikan 78. 9. Ini Bang Rio. Ini Bang siapa namanya Bang? Pandi. Biar lupa hitungan. Oke bro, jangan diganggu lagi ngitung. Nanti salah. Ada 10. Ada 10 ya. Saiki ngomong lah, saiki angkat ngomong terus. Ya, prosesi bro panas. Jadi kita diam aja di sini lah. Pancang menggelikan. Tahu aja dia. Yang ditarik, diangkat. Cembut. Diangkat lagi. Angkat. Ya, tolong yo. Mas lembut. Sampai turun bos besarnya. Turun bos besar. Wah, ketawa-ketawa aja. Teknik.
kan nggak ada.